Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab 9 kita akan membahas tentang fungsi, produksi, dan penawaran perusahaan. Pertama, teori tingkah laku konsumen memberikan penjelasan mengapa konsumen menambah jumlah pembelian terhadap barang dan jasa. Teori tersebut melihat pengaruh naik turunnya permintaan dilihat dari sisi konsumen. Artinya bahwa kemampuan daripada konsumen itu mempengaruhi daya beli terhadap barang dan jasa. Dalam pembahasan bab berikut ini akan menjelaskan bagaimana sikap produsen dalam menawarkan barang dan jasa sehingga diminati oleh konsumen. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi barang dan jasa. Di sini dibahas tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis. Salah satu diantaranya adalah organisasi bisnis secara umum dibedakan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan yang kepemilikannya oleh perseorangan. Jenis perusahaan ini memiliki kekuasaan yang tidak terbatas bagi pemiliknya, baik dari segi manajemen maupun dari segi aturan-aturan lain yang mengikat. Itu merupakan salah satu kekuasaan mutlak dari pemiliknya, karena ini adalah bentuk daripada perusahaan yang bersifat bersifat perusahaan perseorangan. Akan tetapi umumnya jenis perusahaan ini memiliki modal terbatas atau sangat kecil. Jadi untuk mengembangkan daripada perusahaan tersebut, maka tentu harus merubah dari bentuk kepemilikannya, dari bentuk kepemilikan perseorangan ke arah misalnya kepada persero atau PT. Yang kedua adalah firma atau perusahaan perkongsian. Adalah organisasi bisnis yang didirikan oleh sekumpulan orang yang secara bersama-sama bersepakat mendirikan satu perusahaan, mendirikan satu badan usaha kepemilikan dan menjalankan usaha dengan bersama dengan satu perjanjian yang mengikat di dalamnya. Jadi setiap anggota memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan. Kebaikan perusahaan ini pada umumnya memiliki modal yang relatif besar, relatif cukup besar, karena ini adalah perusahaan yang mulai berkembang pada keterbukaan pada orang-orang lain dan memiliki akses yang luas terhadap modal dari luar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas atau PT. Di sini PT adalah perseroan terbatas, pada umumnya adalah perusahaan besar. Hampir seluruhnya hasil industri dihasilkan oleh PT. Jadi hampir seluruh industri, hasil industri itu diproduksi oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas PT. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas adalah kemudahan dalam mengumpulkan modal. Jadi misalnya perusahaan ini sudah dikenal public, artinya atau sudah go public, maka perusahaan ini sudah dapat menjual saham. Nah, saham terbesar dari kepemilikan saham tersebut menjadi pengaruh terhadap suatu arahan atau pengaruh terhadap PT tersebut. Suaranya memiliki suara terbesar. Jadi di sini dikatakan perusahaan ini dapat mencari modal dengan cara menjual surat kepada masyarakat, saham, obligasi, ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang memang masyarakat sudah mengetahui bahwa PT ini memiliki kemajuan atau perkembangan daripada usahanya yang
besar, menguntungkan. Jadi sahamnya dijual di bursa efek tentu saja. Dan saham ini tidak terbatas, sehingga modal dari saham tersebut akan menjadi modal daripada perusahaan tersebut atau mendirikan perusahaan yang lain. Jadi ini merupakan bentuk daripada badan perusahaan. Jadi PT itu apabila sudah memiliki nama besar, kemudian margin yang didapatnya besar, maka dia akan go public sehingga diminati oleh masyarakat dan sahamnya bisa dijual untuk mengembangkan perusahaan tersebut semakin besar. Dengan dimilikinya saham yang terbesar, maka pemilik saham akan menjadi pemilik terhadap perusahaan tersebut. Jadi pemilik saham terbesar, misalnya 51%, maka memiliki kuasa yang luar biasa besar dari perusahaan tersebut. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,